Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 6 blockchain dan cloud computing akan mereview presentasi dari kelompok 2 yang berjudul tipe implementasi cloud computing, aplikasi cloud computing, jenis layanan cloud computing, dan utility computing. Dan eh, mata kuliah blockchain dan cloud computing ini diampu oleh Niluh Bella Windu, FD, SPP, MSc, MT, dan Ibu Nurani Masita, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 kelas C mata kuliah blockchain and cloud computing yang diampu oleh dosen Ibu Niluh Bella Windu Febrianti, Dwi Jaksara, STP, MSc, MT, dan Ibu Nurani Masita, SPD, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tipe implementasi cloud computing, aplikasi cloud computing, jenis layanan cloud computing, dan utility computing. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Feris Nugraha, teman saya Hafiz Nawar Fikri, dan Sepa Maulana Ardi Syahputra. PPT kami terdiri dari daftar isi, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pertama-tama pendahuluan cloud computing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi komputasi awan. Komputasi diterjemahkan sebagai gabungan pemanfaatan teknologi komputer, sedangkan awan merupakan metafora dari pengembangan infrastruktur berbasis internet. Secara harfiah, definisi cloud computing diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud, namun Rodriderich Castrillo menilai kumpulan teknologi tersebut bukan inti dari cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan pemanfaatan media internet. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Mau gue pause. Kalau ada yang mau komen? Enggak dulu deh. Ayo. Mawang? Mawang? Mau komen? Lanjut. Oke. Rumusan masalahnya, kami sudah menyusun beberapa permasalahan yang akan dibahas di antara lain adalah sebagai berikut. Tipe implementasi cloud computing, aplikasi cloud computing, jenis layanan cloud computing, dan utility cloud computing. Tujuannya yaitu tujuan yang ingin dicapai antara lain mengetahui dan memahami apa itu tipe implementasi cloud computing, mengetahui dan memahami apa itu aplikasi cloud computing, mengetahui dan memahami apa itu jenis layanan cloud computing, mengetahui dan memahami apa itu utility cloud computing. Pembahasan tipe implementasi cloud computing dan aplikasi cloud computing. Tentu saja di era serba digital seperti sekarang ini sudah banyak penggunaan teknologi cloud computing. Tujuannya adalah membantu kehidupan pekerjaan di suatu perusahaan atau startup. Adapun contoh implementasi cloud computing dalam berbagai sektor bisnis sebagai berikut. Akan dilanjutkan oleh teman saya Hafiz Nawar Fikri. Sampai sini ada yang mau komentar? Hartawan? Lanjut aja dulu. Oke.
Contoh implementasi pada cloud computing salah satunya adalah media sosial. Teknologi cloud computing membuat satu orang dengan orang lainnya bahkan dengan banyak orang bisa berbicara walaupun tidak bertemu. Media sosial menyediakan layanan internet untuk orang-orang bisa berkomunikasi secara virtual. Bahkan media sosial juga menyediakan sarana informasi berupa tulisan atau ketikan hingga berupa video. Contoh aplikasi dalam media sosial adalah WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Yang kedua adalah dalam bidang kesehatan. Dalam ranah kesehatan, sekarang sudah menerapkan sistem cloud terutama pada alat-alat kedokteran. Contohnya adalah telemedicine yang memungkinkan penggunaan alat komunikasi jarak jauh antara tenaga kesehatan dengan pasien. Tidak hanya itu, teknologi cloud computing tersebut juga menjadi perantara transfer data medis. Alat kedokteran lain yang memanfaatkan teknologi ini adalah analisis biologi dan electronic health record. Contoh aplikasi pada bidang kesehatan contohnya seperti aplikasi Halodoc. Yang ketiga adalah pada bidang pendidikan. Implementasi teknologi cloud computing juga sudah lama digunakan di bidang pendidikan. Contohnya sama seperti Google Classroom, Google Video for Education, Zoom, dan masih banyak lagi. Contoh aplikasinya ya seperti tadi Google Classroom. Yang keempat adalah bidang teknologi finansial. Dengan adanya cloud computing, industri fintech dapat dengan mudah dalam melayani penggunanya serta transaksi serta mengawasi setiap transaksi yang ada setiap harinya. Contoh seperti aplikasi Dana dan juga M-Banking. Yang kelima ada bidang pemasaran atau marketing. Cloud computing juga membantu dalam perdagangan melalui perdagangan online. Masyarakat dapat menjual, melihat produk, serta membelinya hanya dengan melalui internet di e-commerce dan tidak perlu ke toko produknya langsung. Contohnya seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Pause jauh. Gue langsung komentar ini aja ya Wan ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Saya dari kita kelompok berapa tuh? 6. Saya Herman Brakoso dari kelompok 6 ingin mengomentari tentang presentasi dari kelompok 2 yang judulnya sudah saya sebutkan tadi. Menurut saya dari penjelasan teman-teman kelompok 2 ini terlalu cepat dan tidak efektif kalau untuk berbicara gitu. Maksudnya mendingan kalau misalnya kalau mau ngomong cepet kayak gitu mendingan taruh tulisan aja, nggak usah sambil ngomong. Takutnya orang-orang yang mau mendengarkan itu pusing sendiri sambil ngebaca teks. Dan lebih efektif menurut saya itu ya mendingan taruh teks aja kalau misalnya emang dari kelompok 2 ini mempresentasikan hal-hal tersebut itu terlalu cepat seperti itu. Karena yang ditakutkan adalah kurangnya pemahaman dari pendengar. Terima kasih. Dari Jawas ada mau tambahan? Ada mungkin sedikit kali ya di bagian pendahuluannya mungkin terlalu panjang. Itu kan bisa disingkat lagi tadi di bagian pendahuluannya. Mungkin itu aja. Kalau dari saya mungkin temanya ya monoton gitu loh. Mungkin bisa lebih baik lagi. Mau dilanjut lagi? Ya, lanjut. Selanjutnya adalah jenis layanan cloud computing. Penggunaan cloud computing menawarkan manfaat dan kemudahan bagi operasi bisnis. Manfaatnya diantara lain adalah penghematan biaya, akses mudah, fleksibilitas tinggi, keamanan data di tingkat yang baik. Cloud computing sendiri memiliki beberapa jenis dan layanan yang dapat digunakan. Tiap jenis dan layanan memiliki karakteristiknya masing-masing. Jenis cloud computing. Yang pertama ada public cloud. Memiliki karakteristik multinansi. Tipe ini digunakan untuk melayani banyak pengguna dan dikelola oleh perusahaan cloud. Tipe ini juga bisa disebut sebagai elastic cloud karena metode pembayaran yang sesuai pemakaian. Sehingga tipe ini dapat menjadi solusi untuk meminimalkan biaya infrastruktur dalam sebuah perusahaan yang tidak memiliki investasi awal yang besar. Yang kedua ada private cloud. Seperti namanya, tipe ini hanya dapat digunakan oleh infrastruktur pribadi.
Keuntungan yang didapatkan dari tipe ini adalah perlindungan informasi yang lebih baik karena hanya dapat diakses oleh pengguna yang berlangganan. Terdapat keuntungan lain yang bisa didapatkan seperti kontrol tambahan untuk akses ke aset berharga, replikasi data, pemulihan bencana, operasi spesifik seperti pemantauan sistem dan layanan uptime lainnya. Yang ketiga ada hybrid cloud. Tipe cloud ini adalah gabungan dari public cloud dan private cloud. Tipe ini digunakan bagi pengguna yang ingin mendapatkan keuntungan dari public cloud maupun private cloud. Tipe ini dapat digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi di lingkungan aman seperti private cloud dan dapat mengunggah data yang tidak sensitif ke public cloud. Yang keempat ada Pause dulu dong, hybrid pause. cloud. Oke, Saudara Mawan. Sebenarnya saya juga ingin mengomentari masalah penulisan bahasa Inggris di dalam PowerPoint ini ya. Karena saran aja, entah itu emang mau dipakai atau enggak. Cuman menurut saya lebih baik ketika ada beberapa kata bahasa Inggris di dalam PPT tersebut, tolong di-italic gitu, biar orang yang baca pun tahu itu bahasa Inggris, biar tahu juga bagaimana cara membacanya, dan yang memaparkan presentasi pun tahu. Yang ditakutin malah salah nada dari pengucapan kata bahasa Inggris tersebut. Seperti itu aja sih. Dari Saudara Hartawan ada komentar? Mungkin hampir sama. Oke, kita lanjut kali ya. Tipe atau jenis ini berbeda dari hybrid cloud. Tipe ini lebih kompleks dan bervariasi karena dirancang secara khusus untuk menjalankan tugas yang beragam jenis. Seperti contoh dalam perusahaan yang memiliki kebutuhan cloud computing yang berbeda-beda pada tiap departemennya. Maka tipe ini akan memastikan bahwa tiap departemen mendapatkan cloud sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya layanan pada cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as a service. Jenis layanan ini adalah yang paling komprehensif dan fleksibel. Pada dasarnya, layanan ini menyediakan infrastruktur komputasi yang disediakan dan dikelola di pusat data. Pengguna juga dapat menggunakan server tanpa melakukan konfigurasi perangkat, membeli komputer, hingga melakukan pemeliharaan secara rutin. Keuntungan lain dari penggunaan layanan ini adalah yang pertama, murah karena pembelian berdasarkan penggunaan. Dan yang kedua adalah fleksibilitas tinggi sehingga memudahkan pengguna. Lalu layanan yang kedua ada platform as a service, menyediakan bagi pengguna kerangka kerja yang diperlukan untuk membangun, menguji, menyebarkan, mengelola, dan memperbarui produk software. Layanannya yang berbentuk sebuah platform memungkinkan pengguna membuat aplikasi sendiri karena pelayanannya mencakup sistem operasi, middleware, alat pembangunan, dan sistem manajemen basis data yang dibutuhkan untuk pembuatan perangkat lunak. Keuntungan lain yang bisa didapatkan pengguna di antara lain mengurangi kompleksitas, pengembangan aplikasi jadi lebih efektif, dapat membuat aplikasi sendiri dengan bantuan web server ataupun framework. Lalu yang layanan ketiga ada software as a service. Layanan cloud ini berbentuk sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Dalam penggunaan layanan ini, pengguna tidak diwajibkan untuk mampu dan mengerti cara mengurus data di perusahaan, karena dimaintain langsung oleh penyedia layanan. Keuntungan lain yang bisa didapatkan dalam layanan ini adalah menghemat biaya operasional, memudahkan analisis di perusahaan, meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja, dan yang terakhir membuat pekerjaan jadi lebih efisien. Izin komentar ya. Mungkin kayak tadi kali ya, kayak mungkin seperti tadi ya, kayak terlalu banyak teks gitu kan. PowerPoint tuh kayak semacam intinya aja gitu ya kan. Iya. Inti dari isi yang udah kita buat di misalnya kayak laporan atau apa gitu, kita masukin ke PowerPoint gitu ya. Kalau ini kayak banyak teks gitu, kayak mungkin kalau ditambah gambar lagi di slide sebelumnya tadi terlalu banyak teks gitu, kayak ditambah gambar buat pemanis gitu biar si pembaca juga, si penerimanya juga enak gitu. Iya. Rada berbunga-bunga. Tapi menurut saya dalam penyampaian materinya cukup bagus sih.
tidak terbata-bata. Mungkin ada sedikit teks yang tempo ya yang harus direvisi lagi dalam penulisan ini. Itu dari saya. Ya, ya. Untuk dari Saudara Hermawan sendiri, ada Cukup. komentar? Cukup. Oke, baik kita lanjut ya. Lalu yang selanjutnya ada utility cloud computing. Menurut situs Wikipedia, utility computing adalah sekumpulan sumber daya komputasi, tempat penyimpanan data, dan layanan. Layanan ini sama halnya seperti pengukuran pada penggunaan listrik, telepon, dan lain-lain, yaitu membayar sesuai penggunaan. Menurut Search Data Center, utility computing adalah layanan provisioning di mana penyedia layanan memberikan sumber daya komputasi dan infrastruktur ketika diperlukan pengguna. Biaya yang diberikan lebih detail tergantung dari penggunaan pengguna. Struktur utility computing di atas menggambarkan semua data yang terdapat dalam database. Server tersimpan rapi dalam cloud. User bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun, melalui perangkat ataupun yang terkoneksi dengan internet. Utility computing ini juga memiliki beberapa karakteristik sistem dan juga memiliki jenis-jenisnya. Berikut beberapa karakteristik dan juga jenis-jenis dari utility computing. Karakteristik utility computing yang pertama ada on-demand self-service. Layanan utility computing harus dapat dimanfaatkan oleh user dan tersedia ketika dibutuhkan. Lalu ada broad network access. Layanan utility computing harus bisa diakses dari mana saja dan kapan saja dengan atau ketika terhubung internet. Yang ketiga ada measured service. Karena layanan utility computing ini dibayar sesuai penggunaan, maka layanan ini harus terukur dengan baik. Selanjutnya ada jenis-jenis utility computing. Yang pertama ada hardware komputer, seperti komputer server, CPU, input device, kabel jaringan, dan lain-lain. Lalu ada layanan internet seperti web server dan browsing software. Selanjutnya ada penggunaan grid computing. Sistem grid computing adalah jaringan dari banyak komputer yang menjalankan middleware. Middleware mendeteksi kemampuan pemrosesan sebuah CPU dan memungkinkan menjalankan software pada beberapa komputer lain. Ini biasanya berguna untuk penggunaan komputasi yang besar. Lalu selanjutnya ada offsite data storage. Biasanya dipanggil cloud. Terdapat banyak alasan mengapa sebuah perusahaan membutuhkan layanan ini. Memiliki terlalu banyak data atau tidak memiliki ruang penyimpanan fisik yang cukup pada server mereka. Kesimpulan. Akan dibacakan oleh Ferry. Kemudian kesimpulannya yaitu pengguna cloud computing hanya cukup masuk menggunakan akunnya di internet untuk proses olah data sehingga penggunaan tidak akan merasa terbebani dengan memori. Datanya sudah tersimpan secara virtual di internet, sudah banyak implementasi dan aplikasi dari cloud computing yang beredar pada saat ini. Mulai dari bidang sosial media, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan, dan masih banyak lainnya. Cloud computing ini juga memiliki jenis dan layanan yang disediakan. Tiap jenis dan layanan yang disediakan memiliki karakteristik berbeda-beda dan memiliki fungsi yang beragam pula, mulai dari penggunaan secara pribadi sampai penggunaan secara publik. Cloud computing juga memiliki utility penunjang dan memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai kebutuhan. Ada hardware komputer, layanan internet, penggunaan grid computing, dan offset data storage. Hal tersebut adalah jenis-jenis utility computing yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin mengomentari tentang tadi terakhir ini dari Akang yang menutup presentasi kelompok 2 itu terlalu buru-buru, entah itu capek atau pengen cepet, saya nggak tahu. Tapi ya saran saya itu ya seperti Kang Jawas juga, ya lebih baik PPT ini jangan sampai semua isinya dimasukin PPT gitu, Oke. dirangkum-rangkum. Tapi dari segi materi, segi pembicaraan, apakah memuaskan untuk Saudara Hermawan Jawas, dalam Jawas? Memuaskan, cuma sedikit ada beberapa orang yang terburu-buru gitu untuk
membaca atau mempresentasikan apa yang mereka presentasikan. Saudara Jawas ingin menyampaikan? Mungkin tadi aja gitu ya. Jangan terlalu banyak ditaruh materi sheet ke PowerPoint semuanya gitu. Ya. Yang intinya aja. Saya juga setuju. Dari kreativitasnya mungkin dari saudara Hartawan bisa dikomentar untuk kreativitasnya. Kreativitas dari segi PPT ya, menurut saya kurang sih. Ya. Terlalu biasa lah. Mungkin bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Tapi dalam materi lumayan lengkap. Tapi bisa bersingkat lagi. Itu menurut saya. Ya, kalau materi emang lengkap, bagus sih. Untuk pengolahan waktunya, apakah terlalu banyak atau sudah cukup? Kalau menurut saya ya, dalam mengolah waktu ini mungkin bisa dipersingkat lagi sih. Dengan memotong beberapa materi itu mungkin bisa lebih singkat dan lebih padat. Udah, menurut saya itu aja. Saudara Mawan sendiri ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik. Ya, sekian review dari kelompok 6 tentang presentasi kelompok 2. Semoga menjadi evaluasi yang dimana nantinya kita pun lebih baik lagi untuk memberikan presentasi ke teman-teman. Dan untuk kelompok lain, semoga ini juga menjadi evaluasi yang dimana nantinya ya lebih baik lagi lah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang menyakiti hati, perasaan, atau lain-lainnya. Mohon dimaafkan karena emang tugas kita untuk mereview dari presentasi kelompok 2. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.